Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Sebuah contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti. Termasuk siapapun seperti yang saya omongkan sejak awal. Mereka yang punya potensi konflik of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Dan saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat. Kenapa? Kenapa baru mundur sekarang? Apakah yang lain ada mundur lebih dulu? Pak Mahfud lah yang selalu pertama. Waduh, dipertegas oleh Pak Ganjar Pranowo ya. Langsung sajalah kita bahas, kalau gitu sudah lengkap narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia pagi hari ini ya. Kita sapa satu persatu, ada Bang Syahganda Nainggolan, juru bicara dari tim Amin. Selamat pagi, assalamualaikum Bang. Pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Juga sudah hadir ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKI Prabowo Gibran. Wakil Rakyat Jakarta Timur. Udah hafal nih. Siap Bang. Terima kasih sudah hadir. Ada juga kemudian bersama kami ada Mbak Beka Ulung Hapsara, Wakil Direktur Representatif TPN Ganjar Mahfud. Pagi Bang Beka. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini kita hadirkan juga. Semoga Bang Beka nggak kaku di depan Habibur Rahman ya. Mitra kita, mitra. Mitra. Iya. Mitra ya. Teringat fit and proper test pada saat Komnas HAM ya. Oke, hadir juga ada Prof Siti Zuro, analis politik senior BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arief. Langsung saja kita tembak yang Beka Ulung ya? Oh enggak, Wi. Bang Beka, momennya baru sekarang nih akhirnya. Setelah 1 pekan ya sempat tertunda ketika bertemu dengan pada masyarakat pada saat itu di Lampung ya kalau nggak salah ya. Apa yang menyebabkan sampai baru detik ini Prof Mahfud mundur dari kabinet? Ya, yang jelas kan ada 2 posisi saat ini Pak Mahfud. Yang pertama adalah posisi sebagai Menko Polhukam dan yang kedua posisi sebagai kandidat cawapres. Oke. Nah, Pak Mahfud harus menyelesaikan terlebih dahulu tugas-tugas beliau sebagai Kemenko Polhukam. Apalagi juga ada beberapa tugas yang diberikan oleh Presiden langsung kepada Pak Mahfud. Tugas yang sedang running kan? Bukan sedang running, iya, bukan. Artinya yang sedang running. Ini diselesaikan terlebih dahulu supaya apa? Siapapun nanti yang jadi pengganti Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam akan lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira memang kalau kita bilang momentum telat juga tidak begitu ya. Karena ini kan lebih soal prinsip dan etik. Tapi kan udah spill udah kasih preambul. Oh ya, spill ya, tentu saja soal ini kan soal waktu. Bagaimana kemudian juga menunggu jadwal Presiden gitu. Supaya apa? Tadi persis yang disampaikan Pak Mahfud kemarin, supaya tidak tinggal gelanggang colong pelayu atau datang tampak muka, pulang tampak punggung. Itu yang paling penting kan di situ. Ya, tapi pertanyaan begini Bang Beka, apakah kemudian pernyataan Prof Mahfud ini disampaikan ke halayak umum, ke media sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo ini langkah yang tepat atau tidak? Atau justru ini memang manuver untuk mengguncang soliditas di kabinet?
Enggak, saya kira dengan rekam jejak Pak Mahfud begitu yang sudah sangat lama 25 tahun begitu di 3 cabang kekuasaan, ini soal prinsip begitu. Ini soal prinsip bagaimana kemudian dia menyatakan posisinya, sikapnya dan juga ke depan ini menghindari konflik kepentingan. Prinsip Ini itu ya. apakah sebuah kemuakan melihat situasi saat ini sudah seperti ini gitu loh. Ini kan begini. Yang pertama adalah prinsip menghindari konflik kepentingan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua etik gitu. Ini adalah etik dan etika bernegara. Oke. Ini yang saya kira paling penting dipegang oleh Prof Mahfud saat ini gitu. Soal kemuakan saya kira konteksnya bisa sangat luas begitu ya. Ada yang kemudian memang melihat perlakuan aparat misalnya terhadap beberapa pendukung paslon yang berbeda-beda itu satu. Yang kedua misalnya juga kalau kita melihat belakangan ini presiden keliling Jawa Tengah begitu ya. Didampingi oleh Pak Mahfud. Tanpa didampingi Pak Mahfud juga tanpa didampingi Menteri Sosial ketika bagi-bagi bansos. BLT. Ini kan sulit untuk mengatakan bahwa presiden tidak berpihak gitu ya. Karena pertanyaannya diajak atau nggak diajak? ini kan bagi-bagi tugas. Saya kira Pak Mahfud ini dalam Menko Polhukam sebagai Menko Polhukam kan tidak berurusan langsung dengan soal bantuan sosial. Ada di Kementerian Perekonomian, ada di Kementerian Sosial. Itu saya kira itu. Oke, Bang Beka, tapi menarik kalau berbicara mengenai ini adalah etika sebagai warga negara yang baik, etika bernegara begitu ya. Betul. Pertanyaannya adalah kan yang kemudian sedang berkontestasi tidak hanya Prof Mahfud. Apakah kemudian Anda mau nyebut yang lain nggak beretika gitu? Ini saya sedang bicara soal Prof Mahfud sendiri. Itu saya kira itu. Saya menjelaskan apa yang menjadi nilai yang dipegang oleh Prof Mahfud bahwa membandingkan dengan yang lain ya terserah saja. Saya kira publik bisa menilai. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira ini juga penting untuk jadi pembelajaran kepada publik. Bagaimana seorang pejabat publik seharusnya begitu bersikap, bertindak. Itu saya kira itu. Bang Habib. Ya, ini hari ke-79 dari 93 hari Prof Mahfud ditetapkan sebagai cawapres. Artinya kalau nomenklaturnya mungkin yang paling pas rangkap status. Sekitar 84,9% dari hari di mana beliau berstatus sebagai cawapres ya, 84,9-nya itu rangkap. Jadi kalau kita ibaratkan, kita makan sop kambing itu sudah tinggal kuahnya, kita baru ngomong, nggak enak nih kuahnya, gitu loh. Udah tinggal kuah padahal. Udah tinggal kuah, dagingnya udah habis semua, gitu kan. Karena masih ada hari tenang juga, itu kan. Itu saya istilah tersebut ditanyakan seorang penjual sate di Jakarta Timur, di Klender kemarin, ngobrol bersama saya. Dari rakyat kecil, istilah dari rakyat kecil. Karena rakyat kita kan menganalisa dan membandingkan antara perkataan dan perbuatan dari apa yang dilakukan oleh elit-elit kita. Nah, lalu kalau soal tugas sebagai menteri, menteri itu kan diangkat 5 tahun. Selesai tugasnya tentu 5 tahun. Banyak sebetulnya hal-hal yang menjadi pertanyaan publik sampai sekarang nggak selesai terlalu lama. Karena Prof Mahfud mendeklarasikan sebagai satu-satunya Menko Polhukam yang bisa langsung bicara dan mengatasi masalah konkret. Satu di antaranya misalnya Harun Masiku. Harun Masiku ini kan terkait dengan kinerja beberapa kementerian dan lembaga. Lembaganya misalnya KPK, yang di bawah beliau. Ya, ada kementeriannya misalnya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada juga kepolisian dalam konteks intelijennya, ya kan? Atau intelijen secara kelembagaan juga. Nah, publik juga bertanya, gitu. Yang hal-hal yang seperti ini penjelasannya seperti apa? Jadi ada PR nih, maksudnya gitu? Satgas BLBI misalnya, dari 100 sekian triliun target hanya terpenuhi kalau nggak salah 30%-nya. Ya kan, publik kan juga bertanya. Nah, jadi yang seperti ini menurut saya memang tentu kami menghormati pilihan politik. Bagaimanapun kan Pak Mahfud politisi. Dia bisa membuat pilihan-pilihan politik sesuai dengan situasi dan kondisinya beliau saat ini. Mungkin karena merasa lelah dengan rangkap status dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara muak itu, makanya kembali ini rakyat bertanya. Tanggal 14 November
sehari setelah penetapan Capres dan Cawapres, Pak Mahfud menggelar konferensi pers soal potensi kecurangan pemilu sebagai Menko Polhukam. Backdropnya Menko Polhukam, podiumnya Menko Polhukam. Lokasinya Menko Polhukam. Yang disampaikan hanyalah sesuatu potensi-potensi kecurangan yang dianggap merugikan kubunya Pak Mahfud sebagai Cawapres. Soal misalnya polisi yang katanya mendatangi kantor parpol di Solo, padahal kemudian dijelaskan semua kantor parpol didatangi. Soal misalnya ada yang memprofil siapa yang sekarang dianggap disebut pelaku kekerasan seksual mahasiswa itu, ada itu mahasiswa begitu kan? Tidak membahas sama sekali soal PJ Bupati Sorong, tidak membahas sama sekali soal PJ Bupati di Cilacap. Yang mau Anda sampaikan? Ya enggak, artinya yang saya sampaikan, yang disampaikan dalam konteks sebagai Menko Polhukam hanya sesuatu terkait kepentingan dirinya sendiri. Kalau sesuatu nggak ada kepentingan dirinya nggak disampaikan. Apakah ini ya kan adil atau tidak? Publik tentu akan mempertanyakan. Tapi secara garis besar ya kan kita menghormati ya sikap Pak Mahfud. Ya, coba Bang Ganda juga saya mau minta tanggapan terkait mundurnya Prof Mahfud. Berdasarkan tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita yang lain, Bang Syahganda. Menurut Bang Habib masih banyak PR loh. Dan juga pekerjaannya juga ternyata tidak juga adil dan merata untuk semua pihak. Ya, saya pikir Pak Mahfud sudah 2 bulan lalu saya pikir udah berniat mundur ya. Yang saya tahu, dan saya kemudian membuat statement di media bahwa Pak Mahfud tidak perlu mundur. Nah, kemudian saya berikan pesan itu melalui ponakannya yang anggota saya, ponakan kandung dia, untuk disampaikan ke Pak Mahfud, jangan mundur. Saya bilang ngintelin aja tuh. Ya kan Jokowi yang Prabowo mau ngapain nih, cawe-cawe ya. Nah, jadi saya pikir itu Pak Mahfud memang melakukan strategi ya sedikit untuk melihat map dari potensi kecurangan ini. Yang kedua, kita melihat pada debat Cawapres di mana Pak Mahfud ini melakukan testimoni ya bahwa Indonesia ini sudah dikuasai oleh mafia-mafia dan berbagai kerusakan yang silahkan dilihat lagi apa yang diungkap oleh Pak Mahfud. Ketika Pak Gibran bilang, oh kamu kalau misalkan ada iup yang ini cabut aja iupnya. Pak Mahfud menjelaskan mafia ini lebih kuat daripada negara. Nah, yang menarik ketika saya melihat 1 jam wawancara Pak Mahfud dengan Profesor Renald Kasali dalam podcastnya dia, disitulah ekspresi Pak Mahfud semua keluar. Ya, dia bilang misalkan, saya nggak mau konflik of interest. Ya, seperti menteri ini, mereka nggak cuti seenaknya aja kampanye di sana-sini. Ya kan, saya nggak mau. Yang kedua, saya nggak mau intervensi. Saya ke daerah, misalkan Sumatera Utara, PJ-nya itu anak buah saya loh. Ajudan saya sekian lama. Saya bilang, kalau saya datang jangan dijemput. Nah, Pak Mahfud ini sebenarnya karena dia profesor ya, seperti Mbak Wiwi ini ya, cendekiawan dan lain-lain, itu memang moralnya tuh tinggi. Ya, Pak Anies, Pak Mahfud ini kan dosen tuh di mana-mana moralnya tinggi. Jadi saya percaya Pak Mahfud ini berdasarkan hati nurani. Ya, selama ini saya pikir kalau nggak ditahan-tahan oleh koalisi, ya dia pasti mundur lebih cepat. Tapi mungkin karena ditahan-tahan, dia lihat momentum. Ya, tapi saya percaya betul, saya mengapresiasi beliau sebagai orang yang karirnya itu tidak ada cacat dalam dunia akademis, politik, dan lain-lain ya. Itu saya mengapresiasi, saya pikir Pak Mahfud ini harus diteladani oleh Pak Prabowo agar mundur juga dari menteri. Kemudian Pak Jokowi juga cuti lah kalau misalkan mau kampanye untuk anaknya, kita nggak masalah. Termasuk juga koalisi Anda kan juga banyak menteri PKB. Ya, makanya kan ini kan yang konflik of interest-nya kita lihat ya. Misalkan Pak Habib anggota DPR, pejabat negara, dia sekarang kampanye di dapilnya misalkan, kan dia nggak ada konflik of interest walaupun dia pejabat negara, gitu loh. Ini yang disorot nih sekarang, yang ada konflik kontestasi ya. Iya, kontestasi ini misalkan minimal Pak Prabowo ya itu dia mundur. Ya, apalagi kalau Pak Jokowi, kalau dia misalkan mau kampanye untuk anaknya, ya dia itu tolonglah cuti. Jadi message dari Pak Mahfud ini adalah sepertinya ya, supaya kita menegakkan. Ini yang diomongin Pak Mahfud sendiri, saya dengar. Untuk kontestasi ini bermoral, berdemokrasi, jangan kontestasi hidup mati untuk tahta. Ini bahaya gitu loh. Itu menurut saya. Kalau Mbak Wiwi, Prof Wiwi melihatnya ini akan lebih seru nggak ke depan setelah mundurnya seorang Prof Mahfud MD ini? Diulasnya nanti, kita jeda dulu Mbak. Kami kembali saat lagi. Mesti tadi Mbak Wiwi yang pertama. Untuk tim penilai akhir di dalam menentukan PJ-PJ yang sebelumnya itu dengan melibatkan banyak
kementerian sekarang dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik. Kemudian yang kedua, fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni, termasuk dari Bu Risma. Sekarang mau rapat aja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran, tidak percaya lagi kepada sesama menteri. Sehingga mau rapat aja periksanya, waduh udah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling lan waspada. Ya, cukup ya. Nah, itu dia respon dari Sekjen PD Perjuangan. Tapi begini, Prof. Wiwi, melihat tadi, ini sebenarnya memang untuk menghindari konflik of interest atau justru manuver nih dari Mahfud MD, karena Mbak Syarif udah muak lah melihat berbagai cawe-cawe yang ada gitu. Iya, sebetulnya semuanya itu bermuara ke birokrasi ya sekarang. Ada etika pemerintahan, bagaimana nasibnya pemerintahan kita ketika pemilu 2024 ini lalu jalannya penuh dengan distorsi, kan itu ya. Karena Pak Mahfud ini adalah pemimpin tertinggi untuk Kemenko gitu ya, Polhukam, maka dia memimpin birokrasi. Lah birokrasi di Indonesia kita semua tahu sejarahnya gitu ya, sejarah pahitnya betapa birokrasi selalu diintrusi oleh kekuatan-kekuatan politik, ditarik-tarik ke kepentingan politik sesaat dan lalu terkotak-kotaklah birokrasi. Maka kalau pikiran kita itu betul-betul rasional gitu ya, berbicara di birokrasi itu kan birokrasi kita katanya mau naik kelas untuk selevel birokrasi apa ya, kelas istilahnya itu kelas internasional kan gitu ya, berkelas internasional global kan gitu. Bagaimana global? Pemilu ditarik ke politik, pilkada ditarik ke politik. Jadi nggak sempat dirinya untuk menjadi satu birokrasi yang profesional. Lah ini yang nantinya pemilu kita akan berkorelasi negatif terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Padahal kita berkepentingan. Ini birokrasi ini rodanya pembangunan. Kalau diintrusi seperti ini, maka concern kita. Jadi saya ini tepat maksudnya Anda? Iya, saya senang kalau ada politisi, apalagi elitnya mengatakan concernnya kepada birokrasi. Jadi kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud ya. Katanya Mas Ganda itu better late than never. Better late than never. Bahkan saya mendorong Pak Mahfud itu tahun lalu itu sudah mundur gitu ya. Karena beliau ini saya kenal gitu ya, sosok yang pionir, sosok yang lugas, sosok yang straightforward gitu ya, yang kita perlukan dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia dan mencegah korupsi itu. Gitu. Kalau di penjelasan awal tadi Prof. Wiwi kan artinya kan ya semua ini kan sudah digerogoti begitu ya maksudnya ya, mungkin ya institusi ini. Dirongrong. Atau ya dirongrong. Dan beliau ini kan juga bukan sekali ini jadi Menko, jadi menteri di kabinet udah sejak zaman pemerintahan Gus Dur, gitu. Dan beliau ini juga politisi. Ada di DPR juga bersama juga dengan teman-temannya Habibur Rahman juga begitu. Artinya ya tahu lah kalau misalnya ada yang merongrong dan lain sebagainya. Pertanyaannya kenapa diterima jabatan itu gitu loh. Kalau emang udah tahu ada yang merongrong gitu. Iya, jadi mungkin punya niatan untuk atau memperbaiki. Mungkin ada yang lain mungkin. Ada yang lain, alasan lain begitu. Kalau menurut saya kita ini ya istilahnya itu berprasangka positif ya. Saya birokrasi ya, saya bekerja sebagai ASN tentu gitu ya mengidolakan mengharapkan gitu ya bahwa birokrasi kita itu betul-betul birokrasi yang tidak diintrusi oleh kekuatan politik. Jadi ini saatnya, apalagi disebutkan PJBJ, penjabat-penjabat yang ratusan itu jumlahnya yang dari awal kita tidak setuju dengan adanya penjabat-penjabat seperti itu untuk duduk sampai bertahun-tahun. Bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, tahun. Untuk di DKI ini berapa tahun dia? Nah, itu. Jadi padahal pilkadanya langsung. Jadi kita itu sedang mengaplikasikan, menerapkan satu sistem yang gaduh-gaduh. Jadi satu sisi kita itu ingin berdemokrasi, sisi yang lain kita tarik demokrasi itu pokoknya menang gitu.
Lah jangan seperti itu. Kompetisi kontestasi saat ini harusnya free and fair gitu ya. Kita harapkan mungkin dengan mundurnya Pak Mahfud diikuti oleh mundurnya yang lain. Anda menekankan di situ? Iya, karena idealnya gitu ya, secara birokrasi gitu ya, siapapun yang memimpin pucuk tertinggi di birokrasi itu menjadi teladan. Tidak bisa kalau dia lalu tidak cuti dan tidak mengatakan cutinya dan sebagainya, itu blurred. Jadi bagaimana SDM-nya digunakan, fasilitasnya digunakan, bagaimana kita mengawasi, ya. Siapa yang mengawasi gitu loh. Lah wong cutinya aja ngajuinnya ke dirinya sendiri katanya kan begitu. Iya, itu katanya Mas ini KPU, ya, kan? Ketua KPU Pak Joko Widodo izin kepada Pak Jokowi kan gitu ya. Jadi menurut saya mungkin itu yang saya sampaikan jauh hari, Pak Jokowi tolonglah berakhir dengan husnul khotimah. Antarkan pemilu ini pemilu yang betul-betul berkualitas. Jadi kita ini masyarakat terus terang ya, ada pertanyaan dari katakan media internasional melihat fenomena di Indonesia itu sangat tidak rasional gitu ya. Saat ini? Iya. Saat ini ya. Pertanyaannya coba, bagaimana mungkin ada cawapres bermasalah, polemik, menimbulkan polemik, hasil dari Mahkamah Konstitusi, MK-MK yang seperti itu, masyarakatnya masih welcome, populer gitu. Itu bagaimana kita menjelaskan itu? Terus satu sisi lagi, bagaimana gitu seorang Pak Jokowi intrusi seperti itu dan masyarakat welcome dan katanya ratingnya itu tinggi kepuasannya. Seolah-olah saya ditohok gitu, saya tidak rasional gitu. Ya Allah, gimana menjelaskan itu? Saya sempat terdiam. Gitu. Bang Habib, kalau konteksnya birokrasi Bang kita lihatnya. Ya. Karena memang kita bukan antek asing, karena itu standar-standar kita nggak melulu mengacu kepada asing, Prof. Ya, apa yang sewenang-wenang ditafsirkan oleh asing sebagai sesuatu yang tidak pas, tidak baik, belum tentu dinilai oleh rakyat yang genuine, rakyat yang memang melihat betul begitu ikhlasnya Pak Jokowi dalam menjalankan kepemimpinan bernegara di sini, nggak ada masalah. Kita bicara misalnya MK-MK, ini saya bahas juga karena dibahas kita setback lah. Dikit, nggak apa-apa dong, kan disinggung, ya kan. MK-MK, di manakah letaknya norma, Pak Arif Fadil? Apakah di selembar kertas yang ditandatangani oleh Jimli Asidiki dan kawan-kawan itu? Apa di hati dan pikiran rakyat? Karena rakyat membaca, ya, di putusan tersebut nggak ada yang namanya intervensi. Lalu ada soal praktek mundur nggak mundur itu sudah dipraktekkan oleh Pak Jimli gitu loh. Apakah di situ, di lembar kertas itu, apakah di hati dan pikiran rakyat? Faktanya, kalau putusan etika dan norma itu adanya hanya di kertasnya Pak Jimli, selesai, game over, kami pasti elektabilitas paling kecil. Karena kami pasti dihukum oleh rakyat. Tapi de facto ini meroket malah. Nah ini kan challenge, rakyat yang menilai, rakyat yang menilai gitu loh. Jadi bukan asing yang menilai, ya kan, ini rakyat grassroots akar rumput yang menilai. Soal birokrasi. Soal birokrasi, soal birokrasi Bang balik. Dan Pak Prabowo sebagai Menteri soal birokrasi, bos. Ini undang-undang, ya, terkait pemilu terutama. Kita bikin tahun 2017, ya, di mana semua orang yang sekarang meributkan terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut, diwakili oleh semua fraksi DPR yang ada di situ. Lalu apakah akan dirubah? Kan ada kesempatan merubah menjelang 2024 lagi dong berarti. Bukan, memang begitu. Kita berpolitik itu kan kalau orang ngomong, makanya kalau bikin undang-undang mikir gitu kan. Itu omongan kasar seorang netizen gitu kan ya. Menjelang 2024 ada momen kita harus merubah, memperbaiki atau tidak nih undang-undang. Ini semua ada kok. Para pendukung paslon, ya, itu ada di DPR, punya kesempatan yang sama. Tapi kan soal rasa lebih fair seharusnya kan juga mengikuti langkahnya Pak Mahfud gitu. Bukan persoalan rasa. Kalau rasa itu bukan sekarang bilang. Kalau soal rasa memang yang kita kedepankan soal rasa, sejak hulu kita harus konsekuen gitu loh. Jangan baru sudah elektabilitas tertinggal, sudah buncit. Namanya ini gimmick politik yang gagal. Sudah tertinggal, baru ngomong gitu loh. Pak Jokowi itu sendiri kan sudah ngumumkan pada bulan Oktober dan 1 November bahwa dia itu minta seluruh pejabat negara netral. Ya enggak? Kenapa dia ralat lagi? Sedikit. Dan ralat itu kemudian di belakang background tentara, Panglima TNI. Ya nggak boleh dong. Itu kan artinya mau nunjukkan bahwa dia punya power dan dia mau ikut cawe-cawe lagi. Tadinya udah dibilang netral.
Nah ini sebenarnya nggak bisa dianalisa dengan hukum-hukum yang tadi ya. Orang berdebat pasal nih antara ahli tata negara 1, ahli tata negara 2, apa ini kan polemik. Polemik itu kan artinya debatable. Ya, ada yang Subjektif lah. Iya, subjektif. Ada seperti sekarang ini profesor-profesor dari UGM ya baru kemarin dia minta Pak Jokowi tobatlah. Kembali kepada demokrasi, keadilan sosial dan lain, jangan terlalu jauh melenceng. Karena kalau mau disurvei, tahun 98, Soeharto itu 100% disenangin rakyat, bukan lagi 80. Tapi itu bulan apa? Itu bulan Maret pas dipilih, pas bulan Mei tumbang tuh Soeharto, dan dia ikut juga tuh numbangin Soeharto nih. Jadi jangan begitu ya, maksudnya gini. Kita kembali pada poin kita tadi ini, saya itu seperti Prof. Wiwi tadi berkesaksian bahwa Pak Mahfud tuh orang benar dari dulu, bahwa dia politisi juga, iya. Ruang nggak terpisah ya, porsi nggak terpisah ya, porsi. Saya nggak ada urusan dengan ini. Artinya saya mau bilang kalau orang yang baik itu orang baik aja kita. Oke, baik. Makanya Pak Mahfud ini karena dia udah nggak tahan. Ya, dalam debat cawapres, kemudian terakhir di Renal Kasih dan lain-lain, dia nunjukkan bahwa dia sesungguhnya dia itu orang perubahan seperti saya dan Pak Anies gitu loh. Kan alhamdulillah kan selama ini kan mereka bingung nih. Mohon maaf Bang Ganda. Yang di sebelah Anda bingung Bang. Bingung Bang di sebelah Anda nanti, Bang. Artinya kalau kita mengkritik, sebentar Pak, ini, orang mengkritik secara tajam itu, artinya kan dia bilang ini harus dikoreksi. Oke Bang. Oke, kita lihat kesempatan Ya, dulu. silakan. Silakan, singkat Bang. Sebenarnya begini, Pak Mahfud ini menjalankan prinsip apa yang selama ini atau pernah disampaikan oleh Gus Dur. Gus Dur pernah bilang begini, yang lebih tinggi dari politik adalah kemanusiaan. Pak Mahfud sekarang mempraktekkan apa yang lebih tinggi dari jabatan adalah soal etika, soal moral. Dan itu yang sedang dijalankan. Jadi Anda ingin menggelontorkan kalau nggak mundur, ya berarti Ya seharusnya mundur. Etika Makanya makanya tadi saya sudah sampaikan. Ini prinsip yang dijalankan oleh Pak Mahfud. Sikap politik. Begitu. Ada level-levelnya. Kalau di undang-undang tadi ada level cuti, kan begitu. Ya. Ada level yang kemudian hanya beraktivitas kampanye Sabtu Minggu saja supaya tidak mengganggu hari kerja. Tetapi Pak Mahfud ini mengambil jalan yang paling tinggi nih, mundur gitu loh. Bukan sekedar cuti, bukan sekedar hanya Sabtu Minggu saja. Supaya apa? Supaya konflik kepentingannya itu tidak ada. Itu satu. Yang kedua tadi Prof. Wiwi soal birokrasi. Betul. Ada tata kelola pemerintahan yang itu juga harus dibereskan. Begitu. Tidak hanya sekedar saya mengundurkan diri hari ini, tapi sementara birokrasi yang ada di belakangnya ditinggal begitu saja. Tidak ada kemudian semacam roadmap gitu ya bagi pengganti siapapun pejabat publik yang betul persiapan dulu. Contoh kasus misalnya segini. Tahun 2023 Presiden mengeluarkan Kepres nomor 4 tentang pemulihan korban dan pencegahan pelanggaran HAM yang berat. Kepresnya sampai tanggal 31 Desember 2023. Ini kan harus diselesaikan dulu. Supaya apa? Supaya amanat dari Presiden itu selesai. Ada rekomendasi-rekomendasi yang itu bisa dijalankan. Baik oleh pejabat publik setingkat menteri maupun juga di birokrasinya. Seperti apa sih artinya Pak Mahfud sudah membereskan pekerjaannya. Paling tidak itu yang kemudian tapi harus dibereskan. Tapi tadi yang disampaikan oleh Habibur Rahman perlu Anda counter juga nggak sih? Pak Mahfud sebenarnya sudah mengcounter. Bicara tapi hanya untuk Pak Mahfud sudah mengcounter itu sebenarnya bahwa ini adalah posko pengaduan yang itu nanti akan diteruskan gitu terkait dengan penyelenggaraan pemilu nih. Yang itu akan diteruskan kepada KPU, kepada Bawaslu. Maksudnya kasus yang diungkap itu hanya kasus-kasus yang dianggap merugikan dia gitu loh, bukan kasus. Itu contoh aja kan, tapi kemudian pada makanya contohnya aja udah nggak adil gitu. Contohnya nggak adil katanya. Oh ya itu kan persepsi dia. Nah, kan nggak apa-apa gitu. Persepsi ketika persepsi itu muncul kan ya nggak ada masalah juga. Itu kan kita nggak mungkin kemudian menahan persepsi orang begitu. Ya nggak ada masalah menguntungkan dia, nggak ada masalah. Ya kita jeda dulu, nanti Anda bisa mengkonter juga Bang Habib dan juga Prof. Wiwi juga bisa menambahkan. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kita lanjutkan diskusi. Jadi begini Bang Habib, dari Bang Beka juga dari Prof. Wiwi dan juga Bang Sagada. Jadi etika itu di atas hukum yang ada gitu loh Bang. Ya, saya ini kan sedang belajar berkuasa. Iya. Kalau kata Bu Mega ini, kalian yang baru berkuasa agar jangan sewenang-wenang. Maka saya mendengar nih, Bang Beka, senior saya, Bang Ganda, kita dengar. Ya, masukan Guru kita Prof. Wiwi. Prof. Wiwi, apalagi nasihat-nasihat, ya kan kita dengar. Jadi kalau jadi penguasa itu kan mesti banyak mendengar.
Dan memang kita harus jelaskan, ya kan ya. Dengan mundurnya Prof. Mahfud, boleh beliau ada argumentasi etika di atas. Bukan berarti yang tidak mundur tidak beretika. Ya itu dia. Iya kan? Jadi kenapa gitu? Karena etika tertinggi menurut kami adalah bagaimana kita menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Tugas diberikan oleh pimpinan kita, sejatinya itu adalah tugas dari rakyat. Diberikan kepada kita, kita jalankan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Dengan tidak melakukan abuse of power dan lain sebagainya, tapi tuntas. Tapi bagaimana untuk menghindari konflik of interest? Makanya kita tanyakan ke Prof. Mahfud. Ya, makanya kita tanyakan ke Prof. Mahfud dari hari pertama setelah beliau ditetapkan tadi. Di hari pertama setelah ditetapkan sebagai cawapres saja sudah begitu. Artinya kan soal kemampuan bagi kita untuk mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang cenderung abuse, cenderung melanggar konflik of interest. Menurut Anda justru Prof. Mahfud yang abuse of power gitu? Ya kan saya jemput contohnya, ya kan ya, kejadian tanggal 14 di kantor Kemenko Polhukam. Jadi soal etika itu bagaimana kita menjalankan. Yang paling konkret dalam konteks seperti saya sampaikan menjalankan amanah. Bagaimana penjelasan soal Harun Masiku, pertanggungjawaban Prof. Mahfud, penyelesaian kasus Harun Masiku. Ini juga di dunia internasional pasti dipertanyakan. Ya kalau Prof. Wiwi tadi kan di dunia internasional. Hal yang lucu dari Indonesia juga dalam konteks dunia internasional dan juga di mata rakyat, ini soal Harun Masiku kok. Orang di zaman teknologi secanggih ini ya bisa tidak terdeteksi bertahun-tahun. Kita ada Direktorat Jenderal Imigrasi, kita ada KPK, ada institusi-institusi penegak hukum yang di bawah koordinator Pak Mahfud ini, gitu loh. Bagaimana penjelasannya? Kalau dalam komunikasi dengan Prof. Mahfud ada nggak sih penjelasan Prof. Mahfud soal kasus yang memang belum terselesaikan? Ya sebenarnya begini, Pak Mahfud ini Menteri Koordinator. Ya. Artinya dia yang mengkoordinir, mengorkestrasikan, tidak punya kewenangan eksekutorial. Dia tidak intervensi gitu. Tidak punya kewenangan eksekutorial. Ketika Harun Masiku yang dicontohkan Bang Habib tadi, itu adalah kewenangan KPK. Dan itu tentu saja Pak Mahfud berkali-kali mendorong juga. Selesaikan semua kasus yang menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga. Itu juga pertanyaan saya ke Bang Habib. Kenapa Anda mengangkat contoh itu ya Bang? Itu bentar. Saya nggak kemana-mana, merujuknya nggak kemana-mana. Ke pernyataan Prof. Mahfud sendiri. Ada pernyataan beliau? Saya seorang Menko Polhukam, ya hanya saya. Coba cek seluruh Menko Polhukam di zaman reformasi. Hanya saya yang bisa langsung bicara hal konkret, selesaikan hal konkret. Bentuk itu pernyataan beliau. Bang, bentuk pengawasan. Karena tidak memiliki program di bawahnya sebagai Menko. Bukan. Dia banyak cerita. Katanya dia bantu menyelesaikan kasus-kasus yang konkret. Kasus Sambo. Katanya dia turun tangan langsung. Kasus apa lagi? 349. Macam-macam gitu loh. Termasuk Kanjuruhan. Dia kan katanya turun tangan langsung. Kenapa di Harun Masiku tidak ada itu yang namanya turun tangan langsung? Oke, dijawab dulu, Bang. Lah, iya tadi saya kira tanggung jawab terbesar ada di KPK untuk menangkap, mencari, kemudian soal Harun Masiku tadi. Gitu. Pak Mahfud mendorong itu. Apalagi KPK juga ada di bawah Presiden juga. Ketika setelah revisi itu, gitu. Artinya kan melaporkan untuk menyelesaikan. Iya, janji itulah dia itu, gitu. Ya, mungkin ya bisa dijelaskan. Serahkan kami, Prof. Mungkin bisa dijelaskan banyak hal yang Pak Mahfud itu termasuk kita sangat bangga gitu dan senang sekali ketika fight di DPR. Di DPR, betul. Luar biasa. Patut kalau beliau mengatakan tidak ada yang bisa kayak gini. Dia lakoni itu semua, dia hadapi gitu. Kalau ada yang miss, ada mungkin yang tantangan, dia nggak bisa terobos ini. Gimana? Seperti yang ngomong 300-an itu. Ya, triliun. Itu kan dimarah-marahi orang. Siapa bilang dia nggak nerobos terus kan gitulah. Dalam konteks Masiku, ini mungkin ada yang barrier yang dia nggak bisa terobos. Dia sendiri loh, gitu loh. Maka kita butuhkan nanti pemerintah yang akan datang, ada muncul Mahfud-Mahfud yang banyak seperti itu. Jadi kita apresiasi, jangan terus mengignore gitu. Luar biasa loh. Saya kira nggak perlu Mahfud baru karena Pak Mahfud satu kemudian akan jadi wapres. Tapi dalam konteks ini waktu itu maka kita dorong dia berhentilah dari kementerian dulu supaya kita calonkan entah capres entah apapun waktu itu. Jadi kita kembali ke poin kita ini sekarang kan message dari Pak Mahfud ini. Jangan ada intervensi pada pemilu. Dia contohkan. Intervensi itu misalnya gini, dua menterinya Jokowi yang membela Prabowo, kampanye terang-terangan, itu telah melakukan namanya
pork barrel politics, ya, artinya politisasi bansos. Satu namanya Erlangga Hartarto, tanggal 14 Januari, ya. Kemudian Zulkifli Hasan, tanggal 29 Desember, di depan massa mengatakan bahwa bansos itu adalah karena Pak Jokowi. Maka kamu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, kemudian kamu tuh harus pilih Gibran, kata si Zulkifli Hasan dan kemudian Erlangga. Ada bukti itu? Iya, itu kan di media. Oke. Di media. Nah, saya ini pernah menjadi penerima bansos ketika saya tinggal di Rotterdam di Belanda. Itu kejahatan kemanusiaan ratusan tahun lalu, kayak binatang kalau kita ngaku uang negara, pajak rakyat, kita kasih kepada rakyat, disuruh ngantri, ngulir, bawa itu seperti zaman VOC, terus diaku punya Jokowi. Kayak gini-gini itu kan. Korelasinya dengan tema kita? Makanya kalau Pak Jokowi itu, ya, kemudian menteri-menterinya cuti. Oke. Ya, jangan ikutin urusan pemerintah. Kalau kata Pak Ganjar, cukup kepala desa yang ngasih-ngasih bansos itu supaya apa? Supaya nggak bisa diklaim menjadi apa? Menjadi voters untuk kepentingan Prabowo. Itu gaya Pak Jokowi bagi-bagi langsung, Bang. Yang nggak apa-apa nanti aja kalau udah nggak pemilu. Tapi kalau ditarik Jadi semua, konflik of interest ya. Itu memang betul dalam ilmu politik, beliau ini profesornya, itu dikenal namanya pork barrel politik gentong babi itu bahaya, itu memang selalu digunakan, tapi di barat itu sudah ratusan tahun lalu ditinggalkan. Di sini Jokowi memelihara itu, yang kata Ma'ruf Amin, inilah ciri-ciri kita melanggengkan kemiskinan dan kemelaratan. Wah, Presiden sendiri mengkritik presidennya. Maksud saya, kembali ke tadi, Pak Mahfud ini saya kan 01. Saya bukan maksudnya ini, saya melihat secara objektif. Takut lupa nih. Jangan sampai salah nih, Bang. Salah. Maksudnya, karena Pak Mahfud ini sekarang sudah menunjukkan dia tobat sebagai pendukung Jokowi, ya kan, artinya kan kita menghormati sebagai kaum perubahan. Ya mudah-mudahan Pak Mahfud ini rakyat sadar, oh memang 02 ini harus ditinggalin karena Sebelum dia jeda, Mas Arief, bahaya gitu loh. tentang siapa menyusul itu belum kejawab. Nah, ini dia kita Jadi, mau bahas nih. Maka kepada Bahkan saya udah ngomong tadi Prabowo, kalau bisa Iya. secepatnya menyusul, mundur. Enggak, soalnya di birokrasi kita belum punya undang-undang etika pemerintahan Makanya Mbak Wiwi, tentang Mbak Wiwi, penyelenggara saya bilang negara. tadi saya udah ngomong. Baru RUU. Prabowo, setuju Baru nggak Mbak Wiwi? rancangan. Mbak Wiwi setuju nggak kalau Prabowo mundur setelah Pak Mahfud? Sangat setuju. Nah, itu Iya. penting. Profesor Jadi, dari LIPI ngomong dan bahwa menteri-menteri- Prabowo sebaiknya mundur. Dan Bang menteri-menteri Habib yang itu udah mengkerut tuh jidatnya tuh. Dia kan Udah mau jawab tuh. Mendengar. Kan kita Kita jeda dulu Kita ya. jeda dulu Kita boleh jeda dulu ya. ya. Bang Habib, Nanti nanti ya, Anda Bang. bisa berbicara ya nanti. Oh tentu dong. Nanti ya, Bang ya. Saat lagi untuk Anda pemirsa. Kita nggak potongnya udah bagus. Oke, kita lanjutkan diskusi. Kita kembali kalau kita melihat judul kami pada pagi hari ini, pemirsa, Mahfud MD mundur, siapa menyusul? Boleh saya tambahkan nggak? Kalau siapanya kan tadi kan udah di-mention. Betul. Kapan menyusul? Nah, itu dia. Bang Habib, sikap politik kita Jadi hargai gini, masing-masing. saya sedikit ada yang perlu saya deliver. Kalau Dewi Keadilan ya, Putri Justisia itu kan matanya ditutup. Jadi dia kerja itu nggak pilih-pilih. Ini yang saya sedikit tanggapi soal Harun Masiku tadi. Balik lagi. Ini jauh lebih sederhana dari kasus Sambo. Bener loh. Jauh lebih sederhana dari kasus 349 triliun. Kita nggak ada Jadi KPK di sini. Bang. bukan persoalan nggak ada KPK. Artinya kalau dengan parameter yang beliau sampaikan, dia adalah seorang Menko Polhukam satu-satunya yang bisa bicara dan menangani hal konkret. Logika rakyat ini pasti bisa tertangkap. Minimal secara formil dijelaskan. Masalahnya apa, persoalannya seperti apa, barriernya apa dan lain sebagainya. Bang. Tapi secara substansi juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. Kenapa yang itu bisa, yang ini enggak? Ini kita semua bisa bicara, tapi rakyat akan menilai. Kembali ke soal Menyusul ini, Bang. kami ini nggak mau main dengan genderang orang, apalagi genderang orang yang memang dalam posisi sulit, gitu kan? Keputusan ini kan tidak tidak di ruang hampa. Pasti ada kaitan banyak hal. Yang saya dengar misalnya soal kesehatan, ya. Yang saya dengar misalnya soal kekhawatiran terhadap elektabilitas. Perlu sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Perlu sesuatu yang luar biasa, yang menarik perhatian publik. Nah itu nggak jadi concern kami. Kalau Pak Prabowo, bagi Pak Prabowo, persetan apa kata orang, dijelek-jelekin biasa, difitnah biasa, ya kan, dituduh-tuduh silahkan. Yang terpenting dia melakukan apa yang terbaik untuk bangsanya, melakukan menjalankan amanah Bang Habib, yang diberikan oleh Jadi negara amanah ini. itu akan dijalankan sampai dengan selesai. Ya. konteksnya menghindari konflik of interest. Meyakinkan Ya. publiknya bagaimana kalau kayak gitu? Ya itu dia.
dipertanyakan ke Pak Mahfud sendiri soal menghindari konflik Pak of interest. Prabowo. Kita ada parameter, Pak Prabowo. gini, ada parameter ya, 547 Undang-Undang Pemilu. Nanti kalau saya ngomong pasal, udah jangan ngomong pasal. Ya. Padahal pasal itu produk kesepakatan kita semua. Sebagai satu-satunya parameter yang ukurannya jelas. Karena ada rumusan delik, ada pemenuhan unsur dan lain sebagainya. Kalau, mohon maaf, kita kalau bicara etika, betul, etika tertinggi. Tetapi etika menurut siapa? Oke. Apakah etika ini menurut orang yang bergimik karena situasi sulit? Ya, apakah dalam konteks normatif yang umum? Rakyat yang menilai kita ngomong segala macam berbusa-busa etika, rakyat menilai, intinya Makanya PR lu dalam posisi selesaikan, sulit Bang Abi. gitu Tadi loh. Prof Wiwi sudah menyebutkan ini masih sebatas rancangan di DPR ini. Jadi gini, ya kita juga ada apa namanya TAP MPR nomor 6 tahun 2001 etika kehidupan berbangsa. Ada juga penjelasan etika berpolitik dan bernegara. Sportif, jujur, ya kan? Apa namanya melakukan dedikasi terbaik untuk bangsa. Saya pikir nggak ada yang dilanggar kok oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo sampai saat ini. Jadi menurut Anda? Menurut saya nggak ada. Silakan menurut. Jadi biar aja itu tetap rancangan tanpa menjadi undang-undang. Bukan soal undang-undang, ya kan? Artinya kan dengan TAP MPR saja soal etika kita udah bisa jalan gitu. Bisa jalan dengan gitu. TAP MPR ya. Oke. Tetapi memang kita fair dong. Kita harus beretika dalam merumuskan etika. Kita harus beretika dalam menuduh orang lain tidak beretika. Jangan etika ini jadi senjata saja. Oke. Di saat kita sulit, jadikan senjata, oh ini nggak beretika, saya yang paling beretika. Boleh saya tanggapi nggak? Jadi gini, jadi saya ini kan direktur relawan Prabowo Hatta Rajasa dulu. Pada kala itu 2014. ya. 2014 dan Pak Hatta sama Prabowo itu memutuskan untuk Pak Hatta mundur dari Menko Perekonomian ya sebagai bukti bahwa mereka Di kabinetnya Pak SBY ya. ya tidak ingin menggunakan kekuasaan untuk Konflik of interest itu. kepentingan. Ya padahal waktu itu Pak Hatta adalah besannya presiden ya. Dan dia sangat powerful saya tahu. Jadi sebenarnya gini, yang saya melihat ini memang ada kemerosotan dari istilah etika ini. Oke. Sekarang bukan hanya Pak Prabowo, tapi menteri-menteri lain juga yang mengkampanyekan bansos untuk kepentingan Dan yang mengkorupsi bansos. terserah ya mengkorupsi bansos dan lain-lain kan Harus lengkap kata Bang ya, Habib. nggak apa-apa nanti silahkan ditambah. Misalnya gini, sebenarnya kan saya ini sebenarnya melihat sebenarnya yang paling penting Pak Prabowo ini ya dia ini tunjukkan aja bahwa dia ini akan bertarung secara fair. Bisa jadi menang karena survei-survei menunjukkan dia 40%, misalnya kayak gitu. Sebenarnya cuma minta fair aja. Ini seperti saya ini sebenarnya kalau fair itu berharap misalkan Pak Anies tidak dipersulit di mana-mana. Kita bukan posisi sulit, tapi sering dipersulit di mana-mana. Ya kan, kemudian paslon lain juga dipersulit ya, kemudian ada yang dikerjain, masanya dibukulin oknum ya sampai opname kan di Boyolali dan lain-lain. Maksudnya kita nggak mau nanti duduk itu Prabowo bukan, tapi tunjukkan dong bahwa ini mau fair nggak nih pemilu. Karena pesta demokrasi itu ya kalau kita mau dapat presiden yang benar, yang tidak ada cacat ya dalam mata rakyat setelah nanti menang, itu kita lihat dia menang secara memang fair. Ini sebenarnya harapan kita Pak Prabowo mundur, Pak Erlangga mundur, Pak Bahlil mundur, kemudian Pak Zulkifli Hasan yang paling getol nih sampai gini-gini tangannya dua, suruh orang sholat begini. Menteri PKB, Menteri Nasdem bagaimana? Ya ini nggak terlibat, makanya kita lihat siapa yang ini yang terlibat dalam yang terlibat dalam yang proses kelihatan, kampanye dan yang tim. Saya bikin kelihatan. Oke, ditanggapi dulu Nggak, dia sebelum mau KPK. ada kita. Nggak, dia ini nggak terlibat. Misalnya Menteri Desa dia mau sebut kemarin pernah sebut di ini, itu nggak ada dia kades itu yang panggil tuh justru Jokowi ke istana, Ya. bukan Oke, Menteri singkat, Desa. Bang, sebelum Silakan KPK. ya. Ya, Paslon Amin, Menteri Mendesnya dari kakaknya Iya, PK. Pak Muhaimin. Oh, ini iya. Ada ya jubir desa dari paslon tersebut Ya. yang ternyata dilaporkan diduga diangkat dari tenaga pendamping profesional desa yang makan uang APBN. Begitu juga yang di Kemenaker Trans. Ada sosialisasi bina penempatan tenaga kerja. Kemenaker kan Ide Fauziah menterinya PKB ya. Tiba-tiba menjadi sosialisasi jaringan perempuan pendukung Amin. Lagi Anda punya bukti itu. Dan ini Asumsi dugaan. atau bukti, Ini bukan Bang? asumsi, Dugaan, dugaan yang sudah berproses di Bawaslu. Ya, berproses Sudah di diproses di Bawaslu. Iya, Oke. sedang berproses Kalau di Bawaslu. faktanya Artinya Anda juga Artinya, mendesak gini, dong. ada juga gini. Jangan hanya Prabowo mundur, Nanti tapi juga bukan pernah mundur. Fakta itu Orang-orang ini kan kepala ngomong desa. ukurannya apa gitu loh. Iya. Itu lain hal. Faktanya gini, Bung. Kepala lain desa dulu. itu dipanggil ya
dipanggil ke istana, dipanggil ke acara Gibran di mana-mana, itu kan yang sebenarnya langsung. Ya, tapi itu maksudnya temuan yang Tapi sudah iya, ya, dibawakan nggak apa-apa. Bang Ganda. Nah, bukan temuan, belum temuan. Ini kan ada pendampingan. Pendamping itu kemudian karena jaringannya selama ini dekat sama Pak Muhaimin, mereka sekarang kembali membela Pak Muhaimin. Tapi kalau kepala desa, aparatur dipanggil ke istana, itu kan kita lihat dengan mata kita sendiri. Dipanggil ke ke acara di GBK dan lain-lain. Maksud saya gini lah, kita ini kan ngapain Tapi berdebat. biar fair. Kalau Nggak kita fair. lihat Memang ada namanya politisi nggak fair. Beliau ini kan sekarang politisi. Jam itu bagaimana? Ya kan? Ada lagi ini nih, ada lagi enggak, abangnya kan udah jadi politisi, makanya nggak fair. Enggak, abang selalu disebut contoh ya kan yang menguntungkan abang. Saya juga boleh dong, gitu kan. Tapi abang bantah dulu dua contoh yang saya sebutkan. Makanya kepala desa. Satu Jubirdes, Bang. Kedua, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja. Abang tahu nggak kasusnya? Kasusnya apa? Kasusnya nih ada orang sosialisasi, ya kan? Pakai anggaran Bang sosialisasi itu. Anggaran negara, Bang. Ya kan? Kepada masyarakat, ya. Itu di bawah koordinasi Dirjen Penempatan Bina Tenaga Kerja, Bina Penta. Tiba-tiba backdropnya berubah menjadi jaringan relawan pendukung Amin. Fotonya ada? Ada, semua bukti ada. Jaringan pendukung Amin. Tulisan seperti iya, tulisan backdrop, ada foto dan lain sebagainya. Lalu dijanjikan anggaran dan program. Ya udah, berarti ini kan sedang berproses, Bang. Tadi saya bilang. Artinya potensi abus di mana Anda? Dari kubu Anda menuntut juga dong, jangan hanya Pak Prabowo. Bukan. Artinya gini Pak. Makanya kasus adalah kasus, ya Bang. Abang nggak bisa generalisir dari satu kasus menjadi satu pola gitu. Silakan saja yang paling penting ya kan di Pak Prabowo, ya kan ya, di menteri-menteri yang di Pak Prabowo. Sebutkan saja pelanggarannya apa, dilaporkan. Makanya ada parameter di pasal 547 tersebut. Sudah dilaporkan. Saya kira begini, singkat Pak. Pasangan 03 sudah memberikan bukti nyata. Bukan hanya Pak Mahfud saja, tapi jauh hari ada Gubernur Lemhanas, Mas Andi Wijayanto. Dia mundur dari Gubernur Lemhanas untuk masuk jadi TPN. Itu yang pertama. Mbak Jaleswari juga sudah Mbak Dani kemarin SP. juga. Artinya apa? Kita sedang mencoba memberikan contoh-contoh baik bagaimana mengurangi konflik kepentingan dari para penyelenggara negara. Tapi hati-hati Bang BK, di kubu Anda juga banyak juga. Makanya saya bilang begini, saya kira begini. Ini kan apa yang dilakukan Pak Mahfud, Mas Andi, Mbak Dani, ini bukan hanya untuk pasangan 01 02 tapi kita semua. 01 sini Mas. 02. Sorry, 01 02. Kebalik karena urusannya dia dulu gitu. Gitu ya. Di 03 akan ada yang muncul tidak? Ya, nah kita lihat nanti gitu. Tapi paling tidak ini apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud kemarin menjadi pertimbangan, menjadi contoh baik. Apa yang dilakukan oleh Mas Andi Wijayanto jauh-jauh hari mundur dari kepala daerah, Gubernur Lemhanas gitu ya. Kepala daerah. Tapi kalau mau Lemhanas, mau kepala daerah, mau dari Gerindra, PDI. Tapi kan Anda gelisah karena Pak Jokowinya memihak. Iya, itu dia. Yang pertama adalah kemudian yang kalau Pak Jokowinya netral masih enak. Ini Jokowi bilang memihak, menteri-menteri. Ya boleh dong. Kita memihak kan boleh. Yang penting nggak ada abuse of power. Tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi sekarang berpihak. Ya boleh dong. Menggunakan. Meskipun Pak Jokowi sudah membawa label saat itu Bang. Nah itu yang nggak boleh, tapi dibuktikan. Buktikan dong. Buktikan, laporkan kalau ada penggunaan fasilitas negara. Jangan asal tuduh aja. Indonesia ini bukan hanya Jawa Tengah. Kalau ada pelanggaran, buktikan, laporkan. Anda kan ngerti hukum. Silakan Pak. Tolong cerahkan kami. Yang penting kalau bisa Jokowi cuti, Prof. Karena takut. Gimana, Bro? Kita kembali ke judul ya. Nah, iya, tapi kan udah kesempatan untuk kita berikan itu. Betul. Jadi ini kita bicara birokrasi dan politik, gitu ya. Dua ranah yang berbeda, gitu ya. Ketika birokrasi itu hierarkis, gitu ya. Politik ini birokrasi ini menjalankan keputusan. Politik ini yang merumuskan keputusan. Lah tidak boleh ini beradu. Siapapun menjadi pimpinan birokrasi, maka politiknya end, selesai. Karena dia above all. Maka kalau kita menyaksikan sekarang beberapa menteri duduk bareng kayak tim sukses dan sebagainya, ini namanya birokrasi gini, karena dia gerbongnya panjang. Ketika pucuk pimpinan di birokrasi itu partisan, gitu ya, dukung-mendukung seperti itu, bingung ini, gerbong ini bingung, maka birokrasi kita ini merana setiap 5 tahun. Dan itu dampaknya luar biasa. Ini serius loh kita. Contohnya Menaker, Mendes. Negara yang Menaker Mendes nggak pernah turun gunung. Iya, timnya yang turun. Fasilitasnya yang turun. Ada. Yang bahaya menteri yang turun gunung itu. Iya. Programnya yang jalan.
Selesaikan dulu singkat, Prof. Iya, jadi maka kita mengharapkan gitu ya, concern perhatian kita kepada tata kelola pemerintahan yang baik, birokrasi dengan semua institusi dan SDM-nya itu diperhatikan. Jangan karena hanya pokoknya menang, harus menang dan sebagainya, birokrasi dirusak. Tuh, Maka jangan tolong sampai gitu ya. jangan karena takut kalah pakai program kementerian itu, Prof. Udah. Menterinya mensos saja disingkirin Udah. sama Jokowi Jadi, sekarang. untuk Nah, semuanya. itu ada laporan terhadap Semuanya. SDM PKH. Semuanya ya. SDM PKH itu Tidak salam hanya 3 jari. menteri. Habib. Tidak Iya. hanya menteri, Mas Sampai Habib. dilus loh sama Prof loh. Iya. Tidak hanya Ya saya menteri. ngimbangin dong. Kalau ini saya tanggapi dong. Oke. Iya, tidak hanya menteri, tapi memang pucuknya itu RI 1. Itu dia. Oh, iya. RI 1 harus memberikan RI 1 suri toladan Sudah yang sangat memberikan. positif. Betul. Sepakat. Baik, terima kasih Prof Siti Zuhro, Makasih Bang Habib banyak, Rohman, terima Prof. kasih. Iya. Bang Syahgan dan Nenggolan, terima kasih. Bang Beka, Beka, kalau nggak salah, terima kasih. banyak. Makasih, Ya. makasih. Salam buat para capres masing-masing. Ya. Waalaikumsalam, Tetap salam damai ya, perubahan. tetap tenang ya. Oke, kalau gitu Satu kita jeda putaran. terlebih dahulu. Sekali putaran. Saat lagi kami hadirkan bagaimana situasi dan juga kondisi banjir di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.